Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat, luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, kami akan menyampaikan tentang edukasi ruang lingkup satuan pengamanan atau security. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, lebih-lebih bermanfaat untuk menunjang kinerja kita, untuk menunjang tugas pokok sebagai satuan pengamanan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang ilmu pengetahuan mengenai sabotase. Apa sih sebetulnya sabotase? Sabotase adalah merupakan sebuah kegiatan perusakan atau perusak milik pemerintah dan sebagainya, yang mana dilakukan oleh pemberontak yang menentang pemerintahan atau sebuah badan usaha atau sebuah perusahaan atau instansi yang lainnya, di mana sabotase itu bertujuan adalah menghancurkan, merusak dengan sengaja sehingga sesuatu kegiatan itu tidak berfungsi dengan benar. Itulah saudara-saudaraku yang dimaksud mengenai sabotase. Yang jelas, sabotase adalah merupakan sebuah kegiatan pengerusakan, baik yang dilakukan secara individu ataupun yang dilakukan oleh kelompok atau golongan. Saudara-saudariku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, tindakan sebuah sabotase ini biasanya kegiatannya itu tersusun dan terencana, tetapi mereka rata-rata menyembunyikan identitasnya, baik disembunyikan identitas personilnya ataupun disembunyikan identitas mengenai peralatannya, yang mana hal tersebut digunakan untuk sabotase dan kehancuran yang harus menimbulkan efek psikologis yang besar. Saudara-saudariku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, untuk mengenai jenis-jenis sabotase adalah yang pertama, sabotase fisik, yang mana sabotase fisik ini merupakan sebuah kegiatan yang sengaja dilaksanakan secara terencana, tersembunyi untuk mengerjakan kerusakan fisik atau sasaran fisik. Seperti halnya sasarannya adalah infrastruktur, personel, atau kegiatan vital yang sedang terjadi di tengah-tengah kegiatan. Lalu yang kedua, jenis-jenis sabotase adalah sabotase jaringan informasi, di mana sabotase jaringan informasi ini sasarannya adalah jaringan informasi, agar jaringan informasi tersebut rusak dan tidak dapat mengakses segala kegiatan informasi, baik informasi itu keluar ataupun informasi yang masuk, dengan tujuan merusak, dengan tujuan menghancurkan, melemahkan, bahkan kalau bisa menghilangkan.
dengan harapan sang pemberi sabotase merasa puas apa tujuannya yang ingin dicapainya. Yang berikutnya, jenis-jenis sabotase adalah sabotase diri, di mana sabotase diri ini merupakan sebuah tindakan pengerusakan yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri, sehingga orang tersebut mengalami kegagalan secara berulang. Dan orang seperti ini biasanya mereka adalah orang-orang yang mudah puas, mereka adalah orang-orang yang malas dan tidak konsisten, penakut, dan sering menunda-nunda sebuah pekerjaan. Jadi itulah saudara-saudaraku jenis-jenis sabotase. Yang pertama adalah sabotase fisik, sabotase jaringan informasi, dan yang ketiga adalah sabotase diri. Lalu apa yang menjadikan penyebab adanya sabotase? Yang menjadikan sebuah penyebab adanya sabotase adalah yang pertama, suatu sistem yang dilakukan secara otoriter, yang mana tidak mau mendengarkan usulan, tidak mau mendengarkan saran dari orang lain, sehingga orang lain melakukan sebuah pemberontakan atau sebuah perusakan. Itulah sebab yang pertama mengenai adanya sabotase. Lalu penyebabnya yang kedua apa? Adanya upaya menghancurkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Lalu yang ketiga adalah perbedaan antara kebijakan dan keinginan, sehingga menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam, akhirnya melakukan sebuah sabotase. Yang berikutnya adalah apa penyebab adanya sabotase? Adanya kesewenang-wenangan dari pimpinan, baik pimpinan pemerintahan ataupun sebuah pimpinan perusahaan. Itulah sebab-sebab kenapa terjadinya sabotase. Lalu apa bahayanya sabotase? Rekan-rekan kerja, satuan pengamanan atau security dimanapun Anda berada, bahayanya sabotase adalah yang pertama itu membahayakan tentang perekonomian. Lalu yang kedua, bahayanya sabotase terganggunya sistem operasional yang sudah berjalan. Lalu yang ketiga, bahayanya adalah menyebabkan psikologis terganggu, sehingga berdampak kepada sistem tidak berjalan, bahkan rusak atau rusak total akibat sabotase. Itulah saudara-saudaraku bahayanya sabotase. Jadi apa solusinya? Dan cara penanggulangannya agar sabotase itu tidak terjadi? Intinya, agar sabotase itu tidak terjadi adalah mencari akar permasalahannya dan melakukan sebuah perbaikan guna memulihkan sebuah kepercayaan. Yang berikutnya, adakan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Makanya saudara-saudaraku, rekan kerja, satuan pengamanan atau security dimanapun Anda berada, sebuah kesewenangan atau kewenangan, janganlah kita ini bersikap terlalu otoriter, tidak memperdulikan orang lain, atau tidak memperdulikan saran atau usul daripada orang lain. Sebab pimpinan yang otoriter, pimpinan yang keras kepala, itu mengakibatkan bisa terjadi adanya tentang sabotase. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal-hal mengenai sabotase atau kegiatan-kegiatan yang terlarang lainnya.
Yang terpenting sebagai satuan petugas keamanan, ini adalah merupakan sebuah sumber ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, selalu konsisten. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Terima kasih dari saya, Andi Suprianto, SPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.